Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Ega. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semua kan? Oke, jangan lupa Bu Ega akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan 3M. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat dinas dan surat pribadi. Pernahkah kalian mendapatkan sebuah surat? Surat dari sekolah mungkin? Atau surat dari pujaan hati? Nah, hari ini kita akan mempelajari dua jenis surat tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Surat dibedakan menjadi dua, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama yaitu surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, atau sebuah organisasi. Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga pemerintahan atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Selanjutnya, ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi dan bersifat resmi. Yang kedua, terdapat kop surat atau kepala surat. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku yang singkat dan jelas. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis surat dinas. Yang pertama, surat permohonan. Surat permohonan yaitu surat yang berisi permintaan bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua yaitu surat tugas. Surat tugas yaitu surat yang dikirimkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. 3. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk anggota kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu. Contohnya, surat pengumuman, surat edaran, surat pernyataan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu surat undangan. Surat undangan yaitu surat yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun instansi untuk menghadiri suatu acara tertentu. Yang kelima yaitu surat perizinan. Surat perizinan yaitu surat yang berisi permohonan izin yang dibuat oleh suatu instansi, lembaga, atau organisasi tertentu. Yang keenam, surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang ditulis oleh perseorangan kepada sebuah instansi atau lembaga. Selanjutnya, kita akan membahas struktur surat dinas. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh surat dinas. Sekarang coba kita identifikasi bagian atau struktur dari surat dinas tersebut ya. Struktur yang pertama yaitu kepala surat atau sering kita sebut sebagai kop surat. Sesuai namanya, kepala surat atau kop surat ini terletak di bagian atas atau di bagian awal dari surat dinas ya. Kop surat atau kepala surat berisi logo lembaga atau instansi dan identitas dari instansi yang membuat surat dinas. Struktur yang kedua yaitu pembuka surat.
Bagian ini terdiri atas tanggal surat, nomor, lampiran, hal, alamat tujuan surat, dan salam pembuka. Bu Ega akan menjelaskan tiap-tiap bagiannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, tanggal surat. Tanggal surat ini menunjukkan tanggal pembuatan surat dinas tersebut ya. Yang kedua, nomor surat. Nomor surat berisi urutan keluarnya surat tersebut. Selanjutnya, lampiran. Lampiran ini ditulis jika surat tersebut menyampaikan atau menyertakan sebuah lampiran ya. Biasanya lampiran terletak di bagian belakang atau akhir dari sebuah surat dinas. Selanjutnya, hal atau perihal surat. Hal atau perihal surat ini berisi pokok isi dari surat tersebut. Apa sih isi dari surat tersebut? Lah, itu ditulis dalam hal atau perihal surat. Selanjutnya, alamat tujuan surat. Kalau ini jelas ya anak-anak, alamat tujuan surat jelas berisi alamat tujuan, alamat yang dituju dari surat dinas tersebut. Bagian ini biasanya ditandai oleh adanya kata yang terhormat dan kata kepada. Selanjutnya, salam pembuka. Pada surat dinas atau surat resmi biasanya salam pembuka ini ditandai dengan adanya kalimat dengan hormat. Selanjutnya kita menuju ke bagian isi surat, ditandai dengan lingkaran yang berwarna hijau ya. Isi surat ini dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi pengantar untuk menyampaikan maksud dari surat dinas tersebut. Bagian selanjutnya yaitu paragraf isi. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari sebuah surat dinas. Bagian ini berisi maksud atau isi dari sebuah surat dinas. Bagian selanjutnya yaitu paragraf penutup. Pada bagian ini berisi harapan dan ucapan terima kasih. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu penutup surat. Bagian ini terdiri atas salam penutup, penanda tangan surat, dan tembusan. Bagian salam penutup pada surat dinas biasanya berupa kalimat hormat kami. Lalu di bawahnya terdapat nama dan tanda tangan penulis surat. Bagian yang paling akhir yaitu tembusan. Tembusan ini berisi pihak atau orang lain yang berhak mendapatkan surat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang membahas hal-hal bersifat pribadi. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat atau kepala surat. Yang kedua, berisi hal-hal yang bersifat pribadi. Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan bergantung pada penerima surat atau orang yang dituju. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang santai namun tetap sopan. Selanjutnya kita akan membahas struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi lebih ringkas ya dibandingkan dengan struktur surat dinas. Perlu kalian ingat ya bahwa dalam struktur surat pribadi tidak terdapat kop surat atau kepala surat. Bagian pertama pada surat pribadi yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Selanjutnya yaitu tujuan surat. Tujuan surat ini berisi alamat yang akan dituju. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka dalam surat pribadi bisa bermacam-macam ya. Bisa assalamualaikum, salam hangat, salam sayang, dan yang lainnya. Selanjutnya bagian isi surat.
Bagian ini merupakan bagian terpenting dari sebuah surat pribadi karena dia berisi maksud atau isi dari surat tersebut. Bagian selanjutnya yaitu salam penutup. Hampir sama dengan salam pembuka ya, salam penutup ini juga dapat bermacam-macam bentuknya. Bagian terakhir yaitu identitas pengirim surat atau identitas penulis surat. Materi yang terakhir yaitu perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Pada surat dinas, isi surat berhubungan dengan kepentingan lembaga, instansi, atau organisasi. Sedangkan dalam surat pribadi, isi surat berhubungan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, pada surat dinas terdapat kop atau kepala surat, nomor, lampiran, dan perihal surat. Sedangkan dalam surat pribadi tidak terdapat kop atau kepala surat, nomor, lampiran, dan perihal surat. Yang ketiga, surat dinas menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku dan efektif. Sedangkan dalam surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa santai, tetapi tetap santun ya. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kalau kalian sudah paham, kita akhiri dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, tekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.